Ketika di pondok pesantren, saya mulai dari santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz, saya mengajar di pesantren. Semua itu saya sudah pernah rasakan. Di pesantren, saya juga banyak belajar mengenai versi Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Setelah tamat sekolah di pesantren, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya belajar program studi keagamaan. Di dalam ketika saya masih kuliah itu saya bertemu dengan seorang teman, ya teman muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih. Beliau itu berkata kepada saya, kamu mau nggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Apa kamu mau belajar kitab Injil? Awalnya ya saya sangat menolak. Ya, shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita kembali lagi di channel ini untuk kita menyaksikan kesaksian yang begitu luar biasa, yang sangat menggetarkan hati dari seorang murtadin. Kisah yang kita akan saksikan kali ini adalah sebuah perjalanan hidup yang penuh pergumulan, pencarian, dan keberanian dalam mengambil keputusan yang mengubah masa depan. Seorang pria yang dikenal sebagai muslim yang sangat fanatik, bahkan dipercaya menjadi ustadz dan guru ngaji di sebuah pesantren, mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan ajaran yang diyakininya kepada banyak orang. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang terus muncul dalam hatinya. Semakin ia belajar, semakin ia mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Perjalanan pencarian tersebut membawanya pada berbagai pergumulan batin yang tidak mudah untuk dijalani. Hingga pada suatu titik, setelah melalui proses yang panjang, membaca, mempelajari, dan merenungkan banyak hal, ia mengaku mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan yang mengubah hidupnya. Keputusan yang diambilnya tidaklah mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan, penolakan, dan risiko yang besar. Namun ia memilih mengikuti keyakinan yang menurutnya telah membawa damai dan kepastian dalam hidupnya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perjalanan seorang ustadz dan guru ngaji di pesantren ini hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus? Ya, mari kita sama-sama saksikan kesaksiannya sampai selesai. Dan kiranya melalui kesaksian ini, kita dikuatkan, diberkati, dan kita juga mendapatkan hal yang baru di dalam kesaksian ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saksikan kesaksian yang luar biasa ini. Dan saya berharap teman-teman saksikan sampai tuntas, sehingga kita juga boleh mendapatkan poin dan inti dari kesaksian seorang murtadin ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara muslim yang saya cintai dan saya sayangi, dan Shalom Aleichem, Islam Malaysia, salam sejahtera dalam Tuhan. Ya, saya yakin saat ini kasih karunia, rahmat serta kesetiaannya senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ya, tidak lupa juga saya dari Madura. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya, juga saudara-saudara saya, dekat dan kereta Madura, kakek bini, tua muda, sekolah juga tetap merangkul sepedun, arang-arang menciptakan kedamaian. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa tentang pengalaman spiritual saya, bagaimana perjalanan hidup saya sehingga saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam Isa Al-Masih. Dan hal ini merupakan anugerah terbesar yang dikaruniakan Tuhan kepada saya.
Ya baik, saya itu orang Madura dari keluarga yang sederhana dan latar belakang saya adalah muslim yang fanatik dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal beribadah, namun kami itu apa ya istilahnya sangat alergi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam gitu. Jadi kami itu sangat betul-betul membatasi pergaulan kami. Ya, bahkan dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya itu sangat melarang saya bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, kami sebutlah orang Kristen gitu. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun saya di pondok pesantren. Kedua orang tua saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Ya, harapan kedua orang tua saya menempatkan saya di pesantren agar saya lebih serius mempelajari ilmu agama Islam dan semakin taat dalam hal yang beribadah. Saya mematuhi kedua orang tua saya, akhirnya saya punya kemauan juga untuk belajar ilmu agama. Saya berpikir dengan adanya di pesantren mungkin saya akan lebih tahu, akan lebih mengerti apa itu agama Islam. Ketika di pondok pesantren, saya mulai jadi santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz. Saya mengajar di pesantren. Semua itu saya sudah pernah rasakan. Di pesantren, saya juga banyak belajar mengenai tafsir Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Setelah tamat sekolah di pesantren, saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya belajar program studi keagamaan. Di dalam ketika saya masih kuliah itu saya bertemu dengan seorang teman, ya teman muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Islam Masih. Beliau itu berkata kepada saya, kamu mau nggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Apa kamu mau belajar kitab Injil? Awalnya ya saya sangat menolak karena keislaman saya waktu itu masih begitu kental. Misalnya saya baru keluar dari pesantren langsung ditawarkan kitab Injil, ya saya langsung menolak. Tapi setelah saya pikir-pikir beberapa hari itu rasanya tidak ada salahnya jika saya mencoba untuk mempelajari, untuk belajar, karena yang hari itu bisa membawa saya lebih baik. Saya mencoba untuk mengambil kitab itu dari teman saya. Saya coba membaca ya sedikit demi sedikit, namun ya maklumlah saya masih baru memegang kitab itu dan kitab itu sangat asing bagi saya. Saya masih kurang tertarik dengan isinya karena bagi saya kurang penting gitu, karena teman saya yang dari dulu adalah Al-Quran seperti itu. Ya, setelah itu saya bosan membacanya, kemudian saya taruh di dalam lemari saya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya mau membaca ini? Padahal waktu ketika saya masih mondok, saya itu sangat tidak diperbolehkan membaca ini karena takut sesat gitu. Namun ketika itu keesokan harinya saya menghampiri teman saya mengajak diskusi dengan saya. Setelah itu ya teman saya menceritakan tentang siapa itu Isa, karena saya akan bertanya di kitab Injil itu kok di sini Isa itu dianggap sebagai Tuhan, kenapa? Jadi teman saya itu bercerita pada saya, ya memberi istilahnya memberi pengertian kepada saya, namun saya tidak percaya gitu, karena Isa itu adalah sekedar nabi. Mana mungkin manusia itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Sangat tidak masuk akal sama sekali gitu. Ketika itu saya pulang, saya masih kurang kuat.
saya mencoba untuk membaca kitab itu lagi. Namun setelah baca-baca, ya karena saya juga tidak mengerti di sini, meskipun saya baca itu saya tidak mengerti arah dan tujuan kitab itu. Setelah itu, saya mencoba untuk mencari ayat itu, saya juga baca dari depan, ya sedikit-sedikit saya baca. Namun rasa bosan itu datang pada saya lagi. Akhirnya saya memutuskan pada saat itu. Ya memang sebelumnya teman saya juga sudah pernah menjelaskan kepada saya bahwasanya kalau kamu sering membaca ini nanti Tuhan akan membimbing kamu bisa percaya nantinya. Ya saya tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya pada saat itu saya berjanji bahwasanya saya tidak akan pernah membaca kitab tidak. Saya sudah kuat dengan iman saya, dengan keislaman saya tidak mungkin membaca kitab seperti ini. Akhirnya saya taruh kitab itu di lemari saya. Setelah itu waktunya cukup malam, sekitar jam setengah 2 malam itu, jam setengah 2 dini hari, saya mencoba untuk tidur. Tidak lama kemudian setelah saya terlelap, kemudian saya bermimpi seperti mimpi, namun rasanya itu sangat sadar bagi saya. Saya seperti apa ya istilahnya, didatangi seseorang, namun wajahnya itu sangat bersinar, dan orang itu membawa Alkitab itu. Kemudian orang itu menghampiri saya. Orang itu menghampiri saya memukulkan kitab itu kepada jidat saya. Saya kaget, saya terbangun, saya gerak, tubuh saya itu seperti orang baru mandi, celana dan baju saya itu basah semua. Saya bangun dari tempat tidur, lalu saya lihat Alkitab di lemari saya. Ternyata kitab itu tidak ada di tempatnya. Pada saat itulah saya sepenuhnya tanpa ada keraguan dalam hati saya. Isa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, dan bagi semua umat manusia. Karena di dalam mimpi saya itu, ya mau dibilang mimpi juga bagaimana kayaknya saya setengah sadar. Di dalam mimpi saya itu, orang itu berkata kepada saya dengan memegang kitab itu, menggulungkan kepala saya, dia berkata, kenapa kamu masih ragu-ragu? Kamu sudah terima kebenaran. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Kamu sudah terima. Kenapa kamu masih dalam keraguan? Disitulah saya menanamkan iman saya kepada Isa Al-Masih. Saya percaya kepada Isa Al-Masih. Saat itu juga saya tanggalkan iman saya, dan saya rajin membaca Alkitab pada saat itu. Namun ketika beberapa hari saya terima, ya dengan penuh semangat, dengan kasih yang mula-mula masih berkobar-kobar di dalam hati saya berikut. Saya tidak ingin hanya saya yang menerima keselamatan ini. Saya ingin semua orang juga mendapatkan keselamatan ini yang telah Tuhan berikan secara teman-teman kepada kita. Akhirnya saya ingin mencoba untuk meningkatkan keimanan saya. Saya ingin fokus dengan keimanan saya. Saya banyak belajar mengenai Injil, namun salahnya saya langsung meninggalkan kebiasaan lama saya selagi saya masih di Muslim. Saya langsung frontal, tidak sholat, saya tidak mau ikut kegiatan-kegiatan Muslim. Akhirnya disitulah saya mendapat beberapa penganiayaan dari orang-orang. Ya saya pernah dibully juga. Ya saya pernah diusir dari rumah. Ya dipecat jadi ustadz, diusir dari pesantren, dan saya juga pernah dihakimi oleh pemuka agama, dan saya dicap sebagai kafir. Namun ya saya hanya mencoba untuk sabar. Saya percaya jika saya itu berjalan di jalan Tuhan, saya yakin Tuhan akan melindungi saya. Sebab kasih setianya itu akan terus bersama-sama kita yang setia padanya. Yang mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan tentang pengalaman saya. Ya, sebenarnya saya akan serahkan kembali kepada. Oke, terima kasih Pak MD, kesaksian yang sangat luar biasa. Nah,
bagaimana Bapak di dalam di dalam menjalani iman Bapak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, prosesnya seperti apa, Pak? Ada peristiwa-peristiwa apa yang meneguhkan Bapak? Artinya peristiwa-peristiwa mujizat apa yang terus membuat Bapak itu semakin yakin terhadap Tuhan Yesus gitu, bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Kalau mengenai mukjizat yang sangat meneguhkan saya, justru apa ya? Orang itu kurang percaya kalau tidak merasakan mukjizat. Saya itu pernah mencobai Tuhan, Pak. Saya pernah mencobai Tuhan. Ya di awal-awal itu, ya hati saya masih belum apa istilahnya masih ada gesekan-gesekan. Kadang saya pernah mencobai Tuhan, bahwasanya dulu saya pernah ini Pak, menanam hati Pak. Dan itu sudah semua, ya saya lihat lah istilahnya sudah gagal panen Pak. Di situ saya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku berserah padamu. Semuanya padamu aku pasrah. Jika Engkau menggagalkan rencana hamba sudah pasrah. Namun hamba percaya, barang siapa yang meminta dia akan diberikan, dan siapa yang mencari dia akan mendapatkan. Saya membaca itu, jadi saya ulang-ulang, saya jadikan bacaan di Alkitab itu menjadi doa saya. Tapi kenapa? Ketika sudah mau panen, Tuhan melimpahkan, malah jadi 2 kali. Jadi itu jadi berat. Padahal saya lihat itu sudah, saya prediksi sudah gagal panen. Namun ketika saya berdoa di dalam Tuhan, Tuhan memberi kemudahan. Ketika saya menggantungkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan, nomor 1 Tuhan, Tuhan memudahkan saya. Dan ada lagi yang sangat meneguhkan saya tidak apa ya istilahnya, dulu itu kan saya punya teman itu, dia itu tukang ruqyah. Jadi kalau ada orang kesurupan, itu dia yang ruqyah itu dia Pak. Iya, jadi saya datang ke rumahnya itu untuk berkunjung ya istilahnya main-main gitu. Ya sampai di rumahnya tidak bertemu dengan teman saya ini. Saya tanya kepada orang tuanya, ternyata dia itu masih mengobati orang yang kerasukan gitu. Kebetulan di dekat rumahnya juga. Akhirnya saya nyamperin dia gitu, nyamperin teman saya ini. Beliau juga ustaz juga, teman saya waktu di pesantren dulu. Ya saya datang ke tempat orang diobati itu. Teman saya sedang berdoa gitu ya, berdoa versi ruqyah muslim gitu Pak. Ya teman saya mendoakan, tapi tetap dia itu yang kerasukan itu tetap buntang-banting ya istilahnya ya balik gitu tetap ngamuk. Saya minta izin kepada teman saya, bagaimana kalau saya yang mencoba untuk mendoakan. Namun ya doa saya berbeda dengan kamu, saya bilang begitu Pak. Ya saya juga minta izin kepada keluarganya yang kerasukan. Pak, Bu, kalau diizinkan saya ingin mendoakan anak panjenengan. Saya akan mencoba berusaha mendoakan, siapa tahu Tuhan saya mengizinkan untuk menyembuhkan anak bapak dan ibu. Ya, semuanya itu mengizinkan. Akhirnya saya langsung berdoa. Saya berpawanya saya itu berdoa. Ya, doa Bapak kami dalam bahasa Arab. Saya berdoa meminta kepada Tuhan. Saya mencoba mengusir setan itu di dalam nama Yesus Almasih. 1 menit, orang itu langsung sembuh. Orang itu langsung makan. Dia langsung tidak kerasukan. Orang tuanya itu langsung bilang terima kasih. Teman saya yang ustaz ini bertanya pada saya, dari mana kamu dapat doa itu? Ya, saya cuma menjawab, saya dapat dari Injil. Saya berdoa kepada Isa Almasih karena bagi saya inilah kebenaran yang hakiki bagi saya. Ini sudah mutlak kebenaran yang sangat benar bagi saya. Jadi saya sudah tidak meragukan lagi. Akhirnya teman saya ini Ustaz juga mau bilang kepada saya. Saya sampaikan juga kepada dia. Ya sampai sekarang ya dia juga sudah iman. Alhamdulillah sudah iman dengan saya Pak. Puji Tuhan ya, luar biasa. Ya, oke. Pak, bisa ini tolong bacakan 1-2 ayat Al-Quran supaya untuk kepada teman-teman yang menonton kita supaya tidak ada istilahnya tidak ada curiga nanti dikira kita ini menghadirkan orang Kristen. Ya, silakan Pak baca 1-2 ayat Al-Quran. Ya, terima kasih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sudah. Oke, terima kasih Pak Ende. Apa masih perlu lebih panjang, Pak? Ya, boleh satu lagi Pak, satu lagi supaya ini teman-teman bisa yakin benar kalau ini tidak ada rekayasa, memang benar-benar adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang murni, ya, jadi tidak ada rekayasa. Oke Pak, satu ayat lagi Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Sudah, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak. Oke Pak, sebelum kita masuk di ruang interaksi tanya jawab, Bapak mungkin saya mau tanya, Bapak kan sekarang sudah rajin baca Injil ya Pak. Kira-kira ayat-ayat yang berkesan di dalam hati Bapak, ayat yang mana Pak untuk meneguhkan Bapak punya iman Pak? Oh, yang sangat meneguhkan saya itu punya iman itu ya di dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu, Pak. Itu yang sangat saya betul-betul kunci di dalam hati saya agar saya itu tidak lupa akan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya. Iya, bisa disebutkan bunyinya Pak supaya ini ayat Matius 28 ayat 19, ya di layar ada Pak, di layar bisa lihat ya. Matius 28 ayat 18 dan 19. Ayat 19 dan 19. Ya, sebentar Pak. Itu oke. Ayat 19 Pak. Silakan Pak dibacakan Pak. Di layar Bapak bisa lihat ya. Belum muncul, Pak. Oh, itu sudah terlihat di situ. Bapak kelihatan enggak? Oke, saya bacakan saja kalau Bapak ini ya, mungkin mau muncul di layar Bapak. Karena itu, ya silakan baca Pak. Ya, terima kasih. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, pemandikan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Ende. Ya, teman-teman yang kita yang memang berlatar belakang Kristen, apalagi mungkin dari kecil atau mungkin juga kita keluarga dari hamba Tuhan atau pendeta, ya saya mengajak kepada kita untuk cobalah ini istilahnya Pak MD ini belum terlalu lama mengenal Tuhan Yesus, tetapi imannya sudah begitu menggebu-gebu untuk terus memberitakan Injil, menyampaikan supaya orang lain bisa diselamatkan, ya. Nah, saya mengetuk hati kepada teman-teman dimanapun Anda berada, ayo kita bangkit semua, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memberitakan Injil, kita bisa menjadi saksi Tuhan, berbicara kepada dunia ini siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya, dan jika mereka menemukan, jika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka pun juga adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Dan kalau kita memberitakan Injil, kita akan mendapatkan mahkota yang bukan seperti dunia sediakan bagi kita, tapi mahkota abadi kekal selama-lamanya. Kalau mahkota di dunia ini ada waktunya, ya. Kalau kita punya jabatan presiden, paling lama 5 tahun. Itu pun kalau kita bekerja dengan baik. Kalau kita tidak bekerja dengan baik, 2 tahun kita sudah bisa di impeachment atau bisa diturunkan di tengah jalan, ya. Mahkota yang kita terima dari Tuhan itu adalah mahkota yang kekal. Karena itu sebabnya Tuhan bilang, kumpulkanlah harta di surga. Bekerjalah sungguh-sungguh untuk kerajaan Tuhan. Ya, selama waktu ini sangat singkat teman-teman. Ayo, saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita belajar melihat dari Pak MD ini bagaimana dia tadinya tidak suka kepada kekristenan, dia begitu alergi, dia begitu anti kepada Tuhan Yesus. Tapi begitu dijamah Tuhan, Roh Kudus bekerja,
dia sekarang dengan begitu giat memberi. Alhamdulillah baik, sehat walafiat jasmani dan rohani. Oh, mantap. Haleluya, 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 puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maksudnya kesehatannya kenapa gitu? Kurang sehat ah? Kenapa? Iya kan dikasih itu jarum-jarum suntik berarti kesehatannya kurang. Ini kita lagi dikasih kesehatan kok. Apa namanya? Bukan diinfus ini. Dikasih vitamin. Apa? Dikasih vitamin. Kecapean ibu sekalian. Begini. Iya. Sampian kan pelayanannya langsung kan? Orang Sampang Bu ini. Iya. Bagaimana cara menghadapi seandainya sampian ini bertemu dengan non-Kristen? Apa yang langkah yang awal untuk dibicarakan atau yang dilakukan kalau bertemu dengan non-Kristen? Artinya yang tim 6 lah, gimana? Itu dalam keadaan seperti apa? Apakah aku diundang atau ketemu di mall, di toko, atau lagi kehujanan lalu aku punya bocan dia di rumah maksudnya? Itu kan pelayanan, sampean kan pelayanan langsung, turun langsung kan ke lapangan. Kalau sampean ketemu, kan tujuannya sampean kan menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran. Seandainya bertemu di sana. Ya udah. Kayak kemarin ya Mas ya, aku ini diundang ke daerah Siantan. Ya, sama di daerah, mana sih? Kenal orang Madura juga lupain kok. Lupa saya orang Madura di sini nih. Mungkin ada yang di Pontianak ini ada yang tahu ya tempatnya orang Madura selain Siantan tuh. Saya sekarang kan dijemput gitu. Saya naik Grab lalu dijemput. Dan aku diundang karena dia tahu saya tuh kan di daerah mana tuh? Di daerah Pontianak kan. Habis itu dia lihat saya kan di YouTube. Bukan daerah Siantar Pak. Aduh, jauh banget Bapak sampai saya ke Siantar Pak. Memang saya pengen ke Danau Toba Pak. Kali aja ada berkat ya kan. Cus langsung ke Danau Toba nih. Habis itu kan kemarin saya diundang ke kampungnya orang Madura sana. Lupa saya, satunya Siantar, satunya di mana gitu ya. Nah terus saya waktu masuk dia punya teman ya. Aku punya loh hamba Tuhan dari orang Madura, mungkin bisa mendoakan gitu kan. Tapi doakannya secara Kristen nggak apa-apa ya. Yang namanya orang sakit kan pengen sembuh ya kan. Ya, diundang. Nah, terus aku ditanya, benar nggak sih kamu orang Madura asli? Benar nggak sih gitu kan? Dan akhirnya aku masuk ke ruang tamu. Ruang tamu kan tahu kan Mas, orang Madura kan pasti berkaligrafi kan. Iya betul. Pas ditanyain, coba ibu bisa baca ini enggak? Gitu kan. Di ruang tamunya itu ada kaligrafinya itu ayat kursi. Nah, bilang kan gini. Iya, ayat kursi. Bisa saya tahu. Ya udah saya baca. Itu Turiko Mas, itu Turiko. Bukan Bapak Tanjuraya, bukan. Itu tuh sama saya kan, itu kan ini Bapak Ibunya ditetenin gini. Aku baca dia begini. Itu Turiko. Iya, sama saya. Oh ya bener berarti. Bener. Jadi dari dia percaya, aku bisa membaca sampai menyelesaikan dari awal sampai akhir, sampai saya tunjukkan gini kan Arabnya itu. Oh berarti bener Ibu dari Madura. Karena saya tahu orang Madura itu pasti tahu ngaji gitu kan. Nah, habis itu baru saya mendoakan orang tuanya yang sakit. Gitu. Jadi buat saya begini saudara ya, menjadi alatnya Tuhan, melayani Tuhan bukan hanya orang yang seagama aja. Kita buktikan bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi berkat, gitu. Berkat bagi semua orang, bukan hanya yang seiman, tapi berkat untuk semua orang Mas. Dan saya ditanya tentang kesaksian dong sama orang itu, gimana udah cerita nama bisa jadi orang Madura jadi Kristen jadi remah gitu kan, gimana ceritanya kok bisa dari orang Madura asli sono ya kan, kok bisa jadi dan jadi orang Kristen sekarang jadi ibu pendeta ibu ya betul lah Pak, dan jadi tapi responnya dari rumah. Oh welcome. Tapi responnya dari rumah. Welcome, nggak masalah. Oh iya. Nah, yang paling luar biasanya lagi adalah orang tuanya itu, si ibunya itu yang sakit, yang awalnya bisa tiduran, udah bisa duduk Bapak Ibu. Bisa duduk ibu.
Saya bisa setuju, langsung membedakan. Nah, bisa doakan, bisa duduk, bisa makan, minta makan, Bapak Ibu lapar. Sini doakan doa ada rasa lapar, hukuman apa nih ya Mas Lenji? Di situ Nyaman, leberes bro, dalam hati yang kok dalam hati ya Mas. Oh leberes bro. Iya. Tuhan haleluya. Tapi ya enggak. Biarkan orang itu merasakan mukjizatnya Tuhan, kan begitu. Tanpa kita harus kamu harus masuk Kristen begini gitu. Ya Bapak Ibu ya, nggak perlu itu, nggak perlu. Karena kalau orang sudah merasakan kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan, biarlah selebihnya itu urusan Tuhan Bapak Ibu, bukan urusan saya. Itu baru benar. Jadi nggak harus memaksa kan? Enggak lah Mas. Nanti orang yang sudah pernah merasakan pertolongan Tuhan, hanya orang yang bersyukur yang merasakan pertolongan Tuhan. Nah, saya tidak percaya. Tapi ya, mari doakan orang itu. Ya, aku kesaksian kemurahan-kemurahan Tuhan apa aja selama aku pelayanan, selama aku di Kalimantan ini. Ya, jungkir baliknya aku kayak apa gitu kan. Nah itu, dan bertambah lagi nanya begini orangnya kan, tapi Bu Diana pernah nggak sih Bu Diana menolong keluarga ya, kok bisa menolong keluarga yang misalnya yang di Madura berbeda agama? Buat saya agama, menurut saya Pak ya, saya mohon maaf saya kalau Bapak menjawab tentang masalah itu, saya jawab dengan jujur ya, jangan sakit hati bilang. Agama boleh banyak ya, nabi boleh banyak ya, malaikat boleh banyak. Nah, kalau Tuhanmu dan Tuhanku itu beda, dan Tuhanku juga boleh banyak. Tapi buat kami Pak, orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, itu hanya satu juru selamat, di dalam Tuhan Yesus. Bilang gitu ya. Jadi itu buat kami yang semuanya baik, agama semua boleh baik, tapi agama yang benar tetaplah agama apa? Yang percaya kepada Kristus Yesus. Bukan Kristen ya Bapak Ibu ya, bukan Kristen, bukan Katolik saya katakan, tetapi agama yang benar adalah agama yang percaya kepada Kristus Yesus. Siapakah itu? Nah itu dia, Kristen, Katolik, agama yang benar. Itu saya bilang, kalau Anda percaya kepada Kristus Yesus, sudah pasti agama Anda adalah agama benar dan penuh keselamatan. Amin. Itu saudara. Nah, makanya sampai nanya begini. Tapi aku ini, dia ternyata juga mendengarkan ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya kesaksian boleh ya? Boleh ya saya kesaksian ya? Betul Pak Ibu ya, saya kesaksian ya? Saya kesaksian sedikit ya? Boleh. Nah, ya sedikit. Terus ada yang nanya begini sama aku kan. Bu, tapi katanya orang Bu, maklumlah orang sini kan, gitu. Tapi Kristen sama Katolik itu kok beda ya Bu ya? Nah, pemimpinnya beda Bu. Terus bagaimana Bu? Ya, aku bilang gini Mas. Gini ya Pak ya. Aku bilang gini. Kan saya bilang, ajaran apapun, agama apapun itu boleh baik. Tetapi yang percaya kepada Kristus Yesus itulah agama yang benar. Yang baik Pak belum tentu benar. Ya, tetapi yang sudah benar sudah pasti baik. Ngerti nggak sih saya? Kristen, Katolik percaya kepada siapa? Kristus Yesus. Berarti udah benar itu. Yang membeda-bedakan itu ya manusia yang tidak paham akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Itu sebenarnya. Yang membeda-bedakan orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak mau yang adanya ada damai, ada kasih, sesama apa? Sesama anak Tuhan. Udah. Cara berdoa boleh beda liturginya, tapi yang kita sembah adalah Kristus Yesus. Amin. Itu caranya. Kalau ibaratnya orang sedang masak, Mas, orang sedang masak, ya, orang sama-sama bikin sate Madura, sate Padang, terus habis itu belinya sate apa? Sate Jawa, sama-sama sate, tapi rasanya beda. Sama-sama juga pesannya sate, kan begitu, Mas. Jadi udah nggak usah dibikin berribet gitu loh. Udah jangan mencari kekurangan kelebihannya.
Jangan mencari kekurangan kelebihannya dan sebagainya, karena setiap selera orang itu beda. Sama misalnya contoh, orang Kristen pengennya ibadahnya secara kekristenan seperti apa liturginya, orang Katolik pengen ibadahnya seperti liturginya seperti Katolik, kan begitu. Nggak masalah. Orang mau makan sate Madura, orang suka makan sate Madura, suka makan kacangnya, ininya, cara masaknya, ya kan, rasanya seperti ini, ya udah beli aja sate Madura. Nah, ternyata orang pengen suka yang ada kuah-kuahnya, kacang-kacang kayak apa gitu kan. Aku pengen sate Padang. Ya udah tinggal beli sate Padang, sama-sama sate, sama-sama beda cara rasanya dan cara masaknya, kan begitu. Jadi nggak usah dibikin ribet Bapak Ibu ya. Ribet itu hanya akan mengundang perpecahan, segala setan, jin, iblis, demit itu suka banget tuh. Itu kalau melihat Anda lagi ribut-ribut gara-gara masalah liturgi, denominasi, apa itu? Udah. Itu masalah. Jadi, ya saya itu suka. Yang paling saya enjoy adalah melayani orang yang belum tahu firman Tuhan, minta didoakan, lalu sembuh, girang-girang, itu. Dan itu kebawa dalam doa orang-orang kayak gitu. Kebanyakan Mbak, kebanyakan orang yang sudah didoain dan disembuhkan dalam penyakitnya, kebanyakan pikirannya udah berubah. Iya, Secara sama, secara tidak langsung, dia hatinya sudah mengikuti. Bener nah, yang pernah saya lihat setelah Bahkan sembuh nanti dari tinggal penyakitnya, nunggu cuman kotek-koteknya aja gitu. ya, cuman Itu dia dari mau belakang terangkan layar. itu tidak berani. Ya, dibilang. Berani paling diam-diam Mas, diam-diam, berani tapi diam-diam. Iya. Berani mereka Iya. terang-terangan aku mau belajar gitu. Enggak, paling awalnya minta didoakan, kedua minta bimbingan, cari tahu ya kan. Ya. Apalagi melayani orang Madura, ya Mas ya, orang Madura. Orang Madura kan kalau dijelaskan pakai bahasa Indonesia gograk-gog ya Mas ya, betul nggak? Nggak ngerti, Iya. susah mengerti Bapak Ibu kalau orang Madura dijelaskan. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, ini cuma orang kampung aja ya, misalnya orang Madura kampung ya, diomongin pakai bahasa Madura yang bukan bahasa Madura atau bahasa Indonesia gitu, nggak paham ya. Harus pakai bahasa Madura, nah itu langsung masuk bisa mengerti. Gitu. Hanya masalah uji ini kan juga orang Madura, gograk-gog tuh. Ya Mas. Iya. Takut tamat udah nggak ngerti. Iya. Salam Pak Siburya. Kebanyakan. Betul. Iya, begitu Bapak Ibu ya. Ada yang cerita begini. Saya berdoa bertahun-tahun sama Tuhan saya, tidak sembuh-sembuh. Begitu didoain oleh Tuhan orang Kristen, langsung sembuh. Nah, itu yang banyak dibicarakan. Nah, itu dia. Artinya kan ada mukjizat. Iya, betul. Itulah ada mukjizat, Mas. Ya syukurlah ya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat baik, saudara. Dan itulah yang membuat saya semakin hari pengen lebih semangat lagi melayani, bermisi ya. Saya kalau disuruh melayani orang, apalagi orang saya, Bapak Ibu ya, semangat saya, semangat. Gimana caranya biar orang ini mengerti, biar paham, biar menjadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu kan orang yang merasakan pertolongan Tuhan. Doa saya semoga orang itu adalah termasuk orang-orang yang bersyukur, yang pernah merasakan pertolongan dari Tuhan. Itu iya Pak Nabiro ya. Gitu. Masalah uji. Tak bisa mungkin Mas. Bisa. Ada bisa ada. Kemarin bisa, sekarang enggak. Berapa? Enggak tahu. Kadang bisa, kadang tidak gitu loh. Yang coba info. Buka kamera aja, mari yang coba info. Becek. Nah, seksian lagi ya. Bisa. Nah, ini Bapak Ibu, orang Madura juga ini. Aduh, gok di orang Madura juga. Orang Madura banyak di hotel sekarang. Aduh, hai. Ya.
Saya sambil kisah dulu lagi lu. Asli orang Madura asli ya. Yo terus. Sama-sama Madura. Bagi saudara-saudara orang-orang Madura, ya kalau ingin mempunyai jalan keselamatan ya seperti inilah Ibu Pendeta Madura ini. Ya begini Mbak Diana, sebenarnya saya ini setelah saya jalani ternyata tidak gampang jadi seorang Kristen. Karena apa? Harus siap pikul salib gitu. Bahkan saya waktu menemui Bapak Pendeta ditanya dengan segala macam pertanyaan bertubi-tubi. Puji Tuhan, karena saya dari hati nurani yang tulus, jadi menjawab dengan lancar. Mungkin karena kami dibimbing oleh Roh Kudus, akhirnya mampu untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Itu. Dan prosesnya juga lama Mbak Diana. Saya mengikuti katekisasi itu berapa bulan? 3 bulan lebih. Mengikuti katekisasi untuk menuju baptisan itu. Ya puji Tuhan, setelah saya dibaptis dengan Bapak Gembala, ya setelah keluar dari air, rasa-rasanya tuh lega, penuh, tambah cerah, tambah terang benderang gitu. Mas, suara mukamu kurang full face, Mas. Kurang congak. Coba kita melolo dulu di mata berita. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, baru jelas tuh. Tadi kepalanya doang. Lanjut, silakan lanjut ya. Bagi yang belum menemukan jalan keselamatan, ia harus belajar mencari tahu apa itu jalan keselamatan. Itu dari saya. Saya tidak bisa lama-lama Mbak Diana, karena saya ini orangnya masih kaku. Kecuali saya bahasa Madura baru lancar lah. Ya udah campur saja Mas, nggak apa-apa Mas, campur. Biar di sini juga belajar bahasa Madura ya Pak Ibu ya. Itulah orang Madura itu, aduh. Lebih pulen kalau pakai bahasa daerah memang. Ya lanjut Mas, nggak apa-apa Mas, bila nggak ada tahu pakai bahasa Indonesia, campur sehari nggak apa-apa. Campur sari. Apa ya yang harus saya bicarakan? Kalau saya ini kaku ya, gimana ya? Coba ditemenin Mbak Diana, ditemenin dengan tanya. Oh gini, aku nanya ya, temenin nanya ya. Aduh. Tapi mukanya full face lagi, turunin sikit. Aduh, orang rekoni. Pancir atau melolo. Nah, oke, karena masalah uji ini kan perbincangan ya, komunikasi ini kan kurang. Jadi harus ada pertanyaan. Di bawah yang mau bertanya silakan ketik, saya akan baca ya. Sebelum ada pertanyaan dari teman-teman yang di bawah, saya yang tanya duluan. Mas Alehuji, kebaikan Tuhan yang bagaimana sih yang sampai membuat Mas Alehuji ini menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus? Apa yang membuat dirimu seperti itu? Kalau kamu tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Madura aja, campur-campur, tidak apa-apa ya. Biar mengerti juga teman-teman nama-nama ini ya. Ini namanya homeschooling gratis. Bahasa Madura ya kan? Oh, kalau tentang masalah itu, sehingga saya sampai menjadi seorang Kristen, ya awalnya itu mendalami agama saya yang dulu, mencari tahu yang sebenarnya apa maksud dari perkataan-perkataan yang dari
maupun Quran maupun sejarah Nabi. Akhirnya saya itu mencari tahu kebenarannya, betul apa tidak. Nah, setelah saya sudah mencari tahu kebenarannya dan mendalami ajaran yang sebelumnya, oh ternyata begini. Nah, akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekarang saya bingung. Melihat ajaran-ajaran yang kayak gini, saya juga tambah bingung, tambah mendalami, tambah pusing. Jadi kami minta petunjuk jalan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Nah, ternyata setelah saya berdoa beberapa minggu lamanya, terus saya dikasih mimpi pertama kali. Ya, mimpi itu mimpi jalan desa tapi lurus, jalannya lurus tapi terang. Terangnya itu tanpa lampu. Awalnya begitu. Setelah beberapa bulan, ternyata saya sudah ditarik oleh Tuhan Yesus. Nah, karena saya ditarik oleh Tuhan Yesus, akhirnya saya tertarik untuk menjadi seorang Kristen. Maka saya belajar di media sosial, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang yang sebenarnya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menjadi seorang Kristen. Waktu itu belum mendatangi pendeta, cuman berani mengatakan di media sosial. Ternyata di media sosial sama Mbak Lina Wijaya disuruh mencari pendeta terdekat. Nah, ternyata di situ saya mencari. Nah, ini ceritanya lucu Mbak Diana, lucu. Iya, silakan, nggak apa-apa. Mas, lepas aja apa yang mau kamu kesaksian, nggak apa-apa, ya. Kita semua ngerti, mau ada yang lucu, ada yang tegang, menyedihkan, semuanya ada nano memang kalau kesaksian itu. Saya tidak tahu arah, tidak tahu jalan, tidak tahu orangnya, tidak tahu namanya, tidak tahu rumahnya. Tiba-tiba disuruh cari Bapak Pendeta terdekat. Coba, menurut Mbak Lina, Mbak Diana, kalau kayak gitu, siapa yang menuntun kami? Karena saya tidak tahu. Untunglah saya ingat dan berdoa sebelum saya jalan. Minta tolong kepada Tuhan Yesus, pimpinlah kami kepada Roh Kudus. Akhirnya saya dibimbing bertemu dengan seorang pendeta. Cuma hanya satu orang saja, sudah langsung ditunjukkan. Itu Bapak Pendetanya tuh di situ. Nah, di situ saya bertemu dengan Bapak Pendeta dengan pertolongan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Benar-benar luar biasa, Mbak. Tuhan Yesus ini sangat luar biasa dan sangat peduli dan sangat menerima doa-doa yang memang sangat dibutuhkan. Nah, bukan keinginan, doa yang sangat dibutuhkan itu memang langsung dijawab. Contoh yang terjadi kepada saya, gitu. Ya, setelah sampai di sana, saya memberanikan diri untuk mengatakan kepada Bapak Pendeta, Bapak Pendeta, apakah diperbolehkan saya masuk? Sudah bikin janji? Belum. Sudah tahu ke sini? Belum tahu. Siapa yang menunjuk tahu? Ada orang tadi menunjukkan kepada saya bahwa sampean itu adalah pendeta. Mau apa kamu ke sini? Saya dari Islam mau masuk Kristen. Awalnya ditolak, Bang. Ya, kalau tidak diperbolehkan saya mau izin pulang. Oh, jangan dulu, Mas. Oke, dipersilakan masuk. Oke, dipersilakan masuk. Saya terus duduk ngobrol di depan rumahnya. Sampai di situ saya ditanya dengan beberapa pertanyaan. Kemungkinan Bapak Pendetanya itu khawatir dan ragu. Takut saya ini adalah provokasi atau provokator deh. Mungkin curiga lah, karena tahu sendiri di daerah saya kan anarkis atau rusuh lah. Di rumah saya itu rusuh. Tidak berani sembarangan untuk menerima orang. Terus di situ ngobrol-ngobrol, ditanya dengan beberapa pertanyaan. Dia mau ngasih Alkitab pada saya, akhirnya dia gagal. Karena takut ada yang tanya, dapat dari mana kitabnya dan beli di mana. Khawatir saya tidak punya alasan, akhirnya gagal untuk memberi kepada saya. Setelah itu saya didoain
oleh Bapak Pendeta dan saya disuruh mendatangi gereja terdekat. Nah, terserah kamu mau diapain di sana, yang penting oleh gereja, yang penting kamu masuk gereja dulu. Oleh beberapa bulan lamanya saya berani untuk mendatangi gereja. Disitulah saya mendapatkan bimbingan dan ibadah dan diterima langsung oleh Bapak Gembala. Yang Bapak Gembala itu yang sangat pinter, bahkan pinter bahasa Arab. Itu saya bangga. Saya sendiri seorang Islam, tidak tahu bahasa Arab. Bapak Gembala pinter. Disitulah saya bangga dan mendapatkan respon yang positif dan diterima saya di situ. Seharian penuh saya ada di sana sampai menunggu ibadah sore jam 5. Jam 7 malam saya baru pulang dari sana sampai ke rumah. Itu yang dari saya. Ada pertanyaan lagi? Gini Mas ya, saya tahu kan Mas pernah ditolak untuk baptisan itu. Tapi yang membuat alasanmu yang paling kuat sehingga benar-benar mau masuk Kristen, benar-benar alasanmu yang paling kuat gitu loh. Karena gini loh, tahu kan orang Madura itu kalau udah masuk Kristen itu kan banyak pertentangan, apalagi dirimu udah menikah ya kan. Yang membuat kamu itu sampai nggak mempedulikan semuanya itu apa gitu ya, sampai dirimu kuat gitu loh. Apalagi kan dirimu kan orang Madura itu kan kuat dengan pegangan agama kita gitu loh. Iya, betul. Apa alasan yang paling membuat kuat? saya- Bapak Ibu yang di bawah yang mau nanya, yang mau nanya sama masalah Ibuji bisa naik ke atas, bisa kasih tanda saya jempol ya, koplang cewek koplang Ibu Dudit, tolong tengok yang ngasih jempol dinaikkan ya, tapi jangan rusuh ya. Salam Pak Muhammad. Yang mau naik kasih jempol, nanti dinaikkan sama moderator. Silakan Mas. Alasan yang paling kuat apa? Alasan yang paling kuat untuk mengikuti Tuhan Yesus, pertama memang saya itu ditarik oleh Tuhan Yesus. Itu loh yang pertama. Yang kedua, mempelajari Alkitab. Di dalam ajarannya saya menemukan kasihilah musuhmu, kasihilah sesama saudaramu. Nah itu loh ajaran yang paling kuat yang membuat saya tertarik. Sangat kasih, peduli, toleransi, adil, lengkap segalanya di situ. Itu yang buat saya tertarik. Waktu saya ditanya begitulah saya jawabnya. Kenapa sampean mau ikut Kristen? Ajarannya penuh kasih. Ternyata setelah saya jalanin, memang benar Pak. Penuh kasih, toleransi, peduli. Ini yang saya sangat tertarik. Tidak ada kekerasan di situ. Ya, lemah lembut itu. Kepeduliannya itu yang saya membuat tertarik. Dan ada lagi yang membuat saya tertarik. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang membuat saya tertarik dan sangat percaya. Karena satu-satunya jalan menuju ke Bapa di surga hanya melalui Tuhan Yesus. Itu. Kalau yang lainnya tidak ada saya nemukan. Itu. Kalau di saya dulu ya andalannya hanya mudah-mudahan. Gitu. Apa jawabannya? Ya insya Allah. Gitu aja kok. Kalau ini sudah kepastian, bagi yang tidak tahu bahwa semua orang hidup di dunia ini kan ingin selamat, ingin masuk surga, ya harus dipastikan dari sekarang. Kalau mau masuk surga ya jangan mudah-mudahan, pastikan dari sekarang karena kepastian itu ada di Tuhan Yesus itu sendiri. Itu dari saya yang membuat saya paling tertarik. Ya memang saya ditarik awalnya gitu Mbak. Yuk selanjutnya. Ditarik maksudnya? Kalau tidak ditarik oleh Tuhan Yesus kan? Oh iya, sorry, masih ada pengaruh obat. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih Kamu. Ada di situ kan? Ya, Amin. itu Pak. Nah, cewek koplak kau tanya-tanya gantian. Sudah berapa lama Bang jadi pengikut Kristus Bang?
Oma, gantian juga Bu Jody juga boleh tanya-tanya loh dengan narasumber. Masih baru, kira-kira setahun lebih, gitu lah, setahun lebih ya, ke sekarang. Baru masih. Puji Tuhan ya. Terus berarti sekarang istri sama anaknya juga sudah dibaptis semua ya? Masih belum, cuma saya sendiri. Oh, masih abangnya. Ya, cuma saya sendiri. Terus sekarang masih tetap satu rumah tapi? Iya, tidak apa-apa. Bahkan saya mau pergi ibadah, itu saya pamit sama istri. Bilang ya silakan gitu aja kok. Kan tidak terlalu memberatkan saya dan. Iya. Terus tanggapan istrinya saat abang jadi pengikut Kristus gimana bang? Ya kalau awalnya sih biasa, marah-marah. Jadi walaupun dia marah dengan keterlaluan, tapi saya respon dengan baik. Bahkan saya berani mengatakan begini, seandainya kamu tahu apa yang saya perbuat ini benar, kamu tidak bakalan marah. Ini jawaban saya pada istri. Ya akhirnya dia mikir sendirilah. Iya. Sendiri dia. Betul. Ya gitu. Kita nggak boleh memaksakan kehendak ya untuk memilih segala sesuatu ya bang ya. Biar secara kesadaran sendiri, biar apa ya, Tuhan yang menentukan gimana jalan hidup kita kan. Itu kita hanya bisa berserah aja sama Tuhan gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi seperti saya ini ditanya oleh teman saya, kebetulan teman saya itu minta hati saya untuk mau ngasih WA. Ternyata di hati saya dia menemukan grup gitu loh, grup gitu. Ya, ditanya sama saya, sampean Kristen ya? Ya jawab saya dengan jujur, iya. Sejak kapan mulai sudah lama, enggak, baru saja. Gitu. Ini ya teman saya ya, tapi masih dia tenang. Ya, saya tidak berani mengatakan kecuali dia nanya, baru saya jawab gitu. Karena saya di sini sendiri untuk memberanikan diri. Kenapa? Untuk menjaga keresikuan lah. Dan juga saya khawatir takut keceplosan ngomong gitu. Iya. Karena FD6 ini bukan main. Rawan. Pokoknya saya berani mengatakan rawan. Tidak boleh sembarangan di daerah saya, tapi tidak tahu kalau daerah lain gitu. Terus sebelumnya maaf dulu nih bang, saya mau nanya, setelah abang jadi pengikut Kristus itu kan tetangga mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Itu responnya seperti apa? Biasa. Bagi yang tidak tahu, saya biasa diundang kalau ada pembagian, tidak ada apa. Bagi yang tidak tahu, dia cuma ketawa-ketawa. Gitu. Oh gitu. Ada yang ikut jadinya mas, murtad di bawah. Iya. Oke. Mungkin Oma atau Mom Jody mau bertanya sama Bang Salehnya? Ya, luar biasa. Saya tahu di Madura itu semua itu hampir Islam. Tapi Pak Saleh ini luar biasa. Biarlah Pak, Bapak dibungkus dengan darah Tuhan, dapatlah itulah kamu di surga. Ya, sangat penting kita harus mendapatkan mahkota di surga. Biarlah Tuhan pakai Bapak sebagai alat Tuhan. Ya. Amin. Lanjut Mom. Betul ya, keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita menyampaikan firman, banyak sekali yang menolak. Tetapi firman itu sudah sampai ke kuping mereka. Biarlah Roh Kudus yang berjalan, dan biarlah Roh Kudus yang melalui. Puji Tuhan, lambat laun Tuhan menyatakan
bahwa Dialah adalah juru selamat kita selama-lamanya. Tuhan memberkati Pak Saleh, Tuhan melindungi Pak Saleh, dan Tuhan pasti mau. Amin. Amin. Tidak. Terus untuk anaknya Bang Saleh, ikut Bang Saleh atau ikut mamanya? Ya tetap yang lama. Oh. Tetap masih cuma saya sendiri. Ini memberanikan diri saya ini. Sebenarnya ya memang ada risiko sih, tetapi sudah diperhitungkan kalau tentang hal itu. Yang penting saya menunjukkan hasil buahnya yang baik dan mengerjakan apa yang baik yang diperintahkan oleh Alkitab. Itu saya tambah tidak ragu lagi. Iya. Mungkin Oma ada pertanyaan untuk Bang Saleh, Oma. Oma Judi. Oma lagi di restoran, Oh, oke. lagi makan mie. Iya, makan Oma makan. Mungkin Om Judi mau menambahkan, silakan Mom. Lagi makan mie Bangka. Iya. Ya, Kita juga mendoakan Pak Saleh ya, supaya perlindungan Tuhan itu tetap ada dalam Pak Saleh. Ya. Jangan khawatir, Pak. Tuhan pasti akan melindungi Bapak. Ya. Bertubuh sana, cepat sembuh. Dan juga Tuhan pakai sebagai alat Tuhan yang baik. Bu Jody juga, ya, kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Oh, Bang Host, aku lagi sambil Mbak Jana. Bang Saleh ini ada. udah, itu pakai namanya itu. Ibu Teresia itu tuh, Bu Teresia. Halo. Bapak yang kemarin tadi. Kamu kok ngomong Ya, teman-teman yang terkasih, demikianlah kesaksian perjalanan hidup seorang Muslim yang pernah dikenal sebagai Muslim yang sangat fanatik, seorang ustadz dan pengajar di pondok pesantren. Namun akhirnya mengambil keputusan yang menurut keyakinannya adalah jalan yang harus ia tempuh setelah melalui pencerian yang panjang. Perjalanan hidupnya mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki kisah, pergumulan, dan pencarian masing-masing. Tidak semua keputusan dapat dipahami oleh orang lain, dan tidak semua jalan yang ditempuh seseorang bebas dari tantangan. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana ia harus menghadapi berbagai konsekuensi, kehilangan kenyamanan, dan menerima penolakan dari lingkungan sekitarnya demi mempertahankan keyakinan yang telah dipilihnya. Bagi dirinya, mengenal Tuhan Yesus bukan sekedar berpindah keyakinan, melainkan sebuah pengalaman pribadi yang mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan, kasih, pengampunan, dan hubungan dengan Tuhan. Ia menemukan damai sejahtera yang selama ini dicarinya, sekalipun jalan yang harus dilaluinya tidak selalu mudah. Alkitab berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat ini mengingatkan bahwa pencarian akan kebenaran adalah perjalanan yang sangat berharga, dan setiap orang dipanggil untuk mencari dengan hati yang tulus. Kemudian dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Janji ini telah menjadi sumber penghiburan bagi banyak orang yang datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Roma 10 ayat 9, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Inilah pengharapan yang menjadi dasar iman banyak orang percaya di seluruh dunia. Apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, Tuhan melihat hati setiap manusia.
Kasih-Nya tidak dibatasi oleh suku bangsa, status sosial, maupun perjalanan hidup seseorang. Dia mengundang setiap orang untuk datang kepadanya dan mengalami kasih karunia-Nya. Ya teman-teman yang terkasih, saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kesaksian ini memberkati dan memberikan pelajaran yang berharga, jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like dan juga di subscribe channel ini, dan bagikan kesaksian ini kepada keluarga, kawan, dan kenalan, sehingga mereka juga dikuatkan, diberkati, dan bahkan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman, keluarga, dan memberikan damai sejahtera, kesehatan, dan penyertaan-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.